Shalom adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Esther di Sekolah Minggu Online HKBP Petukangan. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, biasanya kita ngapain dulu? Ayo. Betul, kita mau saat teduh sejenak, lalu menyanyikan lagu pembuka. Yuk adik-adik, ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih karunia Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan, sebentar kami memulai ibadah sekolah minggu kami, berkati kami, anak-anak-Mu untuk dapat selalu mendengarkan firman-Mu dan juga memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, hari ini lagu pembukanya berjudul Yesus Besertaku. Siapa yang tahu? Kita semua dong. Yuk kita berdiri. Udah semuanya berdiri? Kita harus semangat ya adik-adik ya, karena mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, yuk kita nyanyi lagu Yesus Besertaku. Selamat hari Minggu. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi hari ini Inang harap kita semuanya sehat dan dalam keadaan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat hari yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kami. Pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami, sehingga kami Tuhan dapat bangun dan kami mau beribadah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus berdiam di dalam diri kami, supaya Roh-Mu yang kudus itu memberikan kepada kami hikmat, supaya kami memahami, mengerti, dan dapat kami lakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita akan membaca firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ananias dan Sapira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu
dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tahun tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi firman Tuhan yang sudah kita dengar mengenai cerita Ananias dan Sapira. Ananias dan Sapira menjual sebidang tanah mereka. Lalu hasil penjualan itu mereka simpan sebagian lagi mereka berikan. Dikatakan di sini mereka meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Lalu ketika itu terjadi, Petrus bertanya, "Apakah ini semua hasil penjualan tanah?" Ya, benar. Lalu rebahlah dia. Karena apa? Karena dia sudah membohongi Roh Kudus. Dikatakan di sini, memang kita tidak tahu apakah kenapa Petrus mengetahui, tetapi yang jelas dikatakan bahwa Petrus bertanya kepada Sapira, "Apakah segini hasilnya?" Iya. Ketika itu dikatakan tadi rebah karena apa? Dia berbohong. Dia tidak jujur. Dia tidak jujur dengan hasil penjualan tanahnya. Dia membohongi. Padahal dalam niatnya hasil penjualan tanah ini akan diberikan kepada keperluan, yaitu kita katakan ke gereja untuk keperluan para jemaat itu. Karena memang di jemaat mula-mula semua yang kita punya kalau kita jual kita berikan, karena itu semua kepunyaan bersama. Ternyata sesudah dipegang mereka uangnya, mereka tidak memberikan itu semuanya. Mereka simpan sebagian, mereka berikan sebagian. Ketika dia melakukan itu, maka dikatakan mati, dia rebah. Lalu diantar, dikubur. 3 jam kemudian dikatakan datanglah istrinya, si Sapira itu. Ditanya oleh Petrus, "Apakah sekian harga tanah?" Iya, katanya. Mereka sudah sepakat. Suami istri sudah sepakat, segini ya kita berikan. Lalu ditanya Petrus, "Apakah sekian?" Iya, katanya. Lalu dikatakan Petrus supaya dia jujur. Memang tadi dia tidak mengetahui apa yang terjadi kepada suaminya. Tetapi dikatakan para
pemuda itu mengantarkan suaminya ke kubur, lalu dia datang ditanya, belum lagi beberapa jam kemudian karena dia ditanya Petrus, maka dia berkata, iya benar segitu. Kesepakatan mereka melakukan dosa suami istri membuat kepada mereka yaitu hukuman, kita katakan hukuman. Karena apa? Mereka berdosa, tidak jujur kepada Allah. Mereka membohongi. Memang manusia bisa dibohongi, tetapi Tuhan tidak boleh dibohongi, tidak bisa dibohongi. Tuhan tahu apa di dalam isi hati kita. Karena itu dikatakan, firman Tuhan, katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Lain daripada itu berasal dari iblis. Jangan mau dikuasai iblis, jangan mau diperdaya oleh iblis. Ketika kita diperdaya oleh iblis, dikuasai oleh iblis, maka mautlah menjadi bagian kita. Tetapi kita harus jujur di hadapan Allah, taati apa yang dikatakan Allah. Dikatakan menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Itu sebabnya ada lagu sekolah minggu dikatakan dosa, bohong-bohong itu dosa, gitu. Jadi ketika kita berdosa, walaupun umpamanya tidak bisa dilihat orang, tetapi Allah yang kita sembah itu melihat, mengetahui apa di pikiran kita, apa di dalam hati kita, apa yang akan kita ucapkan. Karena itu kita harus jujur. Anak sekolah minggu HKBP Petukangan harus anak-anak yang jujur. Anak-anak yang jujur, jangan mau diperdaya oleh iblis. Supaya kita jangan kena hukuman. Supaya kita jangan kena hukuman. Dikatakan tadi ketika mereka membohongi Roh Kudus, dua-duanya suami istri meninggal. Ketika sudah dua-duanya meninggal, apalagi keuntungan mereka? Tidak ada kan? Walaupun uang yang mereka simpan itu tidak ada lagi artinya. Karena apa? Mereka sudah mati. Untuk apa lagi? Tidak ada gunanya. Karena itu tadi adik-adik sekolah minggu, kita katakanlah jujur di hadapan Tuhan, di hadapan teman-teman. Walaupun umpamanya teman-teman bisa kita bohongi, tetapi Tuhan yang kita sembah itu tidak bisa kita bohongi. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus hidup di dalam kejujuran. Karena orang yang jujur itu adalah orang yang dikasihi Allah. Tuhan sangat senang kepada anak-anak yang jujur. Tetapi Allah sangat benci kepada anak-anak pendusta. Karena dikatakan kalau kita mendusta, kita adalah anak iblis. Tetapi ketika kita jujur, kita adalah anak Tuhan, dikasihi Tuhan, disayangi Tuhan, disayangi orang tua, disayangi teman. Tetapi ketika kita selalu berbohong, pasti tidak ada teman kita. Pasti orang akan membenci kita. Pasti orang tidak menyukai kita. Kita hidup sendiri, kita menyendiri. Itu sebabnya dikatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ketika uang itu yang menguasai hati kita, maka kita akan menghalalkan segala cara. Apakah itu dalam cara jujur atau tidak, kita pasti akan menghalalkan. Tetapi ketika kita jujur, maka Tuhan sangat senang. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Maka kita juga akan dikasihi teman-teman kita. Karena itu anak-anak sekolah minggu, Inang yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan tidak melakukan kebohongan, tidak senang kepada dusta, tetapi menjauh dari dusta, menjauh dari kebohongan, tetapi mendekatkan diri kepada kebenaran, kepada kejujuran yang daripada Tuhan. Karena itu Inang yakin semua kita sangat senang kepada kejujuran. Ketika kita senang kepada kejujuran, maka kita juga anak-anak sekolah minggu harus hidup di dalam kejujuran. Jauhkan dirimu dari kebohongan, jauhkan dirimu dari dusta, supaya apa yang kita inginkan dalam hidup kita, maka kita akan diberkati Tuhan. Supaya kita tidak menerima
konsekuensi yang kita lakukan ketika kita berdosa, mati. Itu sebabnya dikatakan Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Upah dosa, maut. Tadi kan karena dia berdosa, apa upahnya? Kematian. Tetapi ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka karunia Allah akan menjadi milik kita. Karena itu adik-adik sekolah minggu, Inang percaya kita semuanya akan hidup di dalam kebenaran, sehingga kita akan menerima berkat yang dari Tuhan, melimpah Tuhan akan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau menjauhkan anak-anak sekolah minggu dari kebohongan. Mereka tidak menyukai dusta, tetapi mereka menginginkan kejujuran dalam hidupnya. Biarlah Engkau proses, Engkau bentuk anak-anak sekolah minggu ini menjadi anak-anak yang cakap, anak-anak yang pintar, anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan menjauhkan hal-hal kebohongan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang selalu memberikan pengajaran sekolah minggu, yang selalu mendampingi anak-anak sekolah minggu. Berikan kesehatan, berikan juga kepada mereka apa yang mereka inginkan dalam hidupnya yang sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkan mara bahaya sakit penyakit dari kakak-kakak sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka bersuka cita dalam hidupnya. Orang tua anak-anak sekolah minggu juga berkati Tuhan. Berikan rezeki yang melimpah, supaya melalui rezeki itu mereka dapat memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak sekolah minggu. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang selalu kami puji, sembah di dalam hidup kami. Karena Tuhan memberikan keselamatan yang kekal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga protokol kesehatan. Shalom. Hai adik-adik, balik lagi dengan Kester. Nah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan yang disampaikan oleh Inang Pendeta. Adik-adik pada dengerin semua enggak? Oh, pinter ya anak-anak Tuhan ya, harus mendengarkan firman Tuhan. Tapi dilaksanakan juga ya adik-adik ya. Nah, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah disampaikan Inang Pendeta, kita ingin mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Gimana sih Kak caranya? Nah, caranya bilang ke papa namanya, persembahannya bisa ditransfer ke nomor rekening gereja. Nanti akan ditampilin ya di sini ya. Nah, yuk kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi lagu Tuhan Betapa Banyaknya. Pada tahu kan, sering nih lagunya nih. Yuk adik-adik, kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi lagu untuk Tuhan. Berkat yang Kau beri,
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kalian di rumah? Kakak berharap kalian masih dalam keadaan sehat, semangat, fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah pada siap belum mau mendengarkan firman Tuhan kali ini? Oke, siap-siap ya, duduk yang baik ya di depan laptop kalian atau TV atau mungkin handphone kalian. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai untuk bahas lebih lanjut tentang cerita firman Tuhan kali ini, yuk kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita mau bersatu dalam doa, dipimpin oleh teman kalian dari Horong Kecil yaitu Samuel Pasaribu. Yuk kita berdoa sama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjaga kami sepanjang malam ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah online. Tuhan Yesus, tolong beri kami hikmat kebijaksanaan. Tuhan Yesus, berkati Amang dan Inang pendeta, dan juga Amang Inang Sintua, dan juga kakak dan abang sekolah minggu, serta kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih ya Samuel yang sudah bantu pimpin doa kali ini. Nah, adik-adik, siapa yang tadi sudah mendengarkan khotbah dari Inang Pendeta? Coba angkat tangannya. Good, harus didengarkan ya. Nah, terus kalian mau tanya nih, siapa yang masih ingat ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab apa? Yes, dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Coba yang sudah bisa baca, coba diambil Alkitabnya, dicari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Oke, sudah pada dapat judulnya apa? Ananias dan Safira. Iya, tadi sudah dengar ya ceritanya ya, sebagian dari khotbah Inang Pendeta ya. Nah, biar adik-adik tidak lupa, Kak Rikalin mau putarkan satu video ya tentang cerita Alkitab hari ini ya, yaitu Ananias dan Safira. Yuk kita lihat sama-sama videonya. Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan, kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya.
3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar, dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana tadi videonya? Sudah pada lihat semua belum? Kakak Rikalin mau tanya sebentar ya, yang berhubungan dengan video tadi. Masih ingat tidak kalian, tokohnya siapa saja tadi yang ada di video tersebut? Coba disebutkan. Yes, ada Ananias, ada Safira istrinya, dan juga ada Petrus, ya. Petrus murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalian masih ingat tidak apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira? Yes, mereka tidak jujur. Mereka tidak jujur, mereka tidak memberikan uang hasil penjualan tanah mereka ya sebagai persembahan untuk Tuhan. Padahal sebelumnya mereka sudah sepakat mereka akan memberikan seluruh hasil penjualan itu ya untuk sebagai persembahan untuk Tuhan. Tetapi mereka tidak jujur, ya, mereka tidak memberikan seluruhnya uang hasil penjualan tanah tersebut. Simon Petrus juga tahu kalau Ananias waktu itu tidak jujur. Dia menegur Ananias, "Kenapa hatimu dikuasai oleh iblis dan kenapa kamu berdusta kepada Tuhan?" Sedangkan Safira 3 jam kemudian dia bertemu dengan Petrus dan ditanyakan hal yang sama. Namun karena mereka berdua sudah sepakat untuk berbohong, apa yang terjadi dengan Safira adik-adik? Iya, sama. Kasihan ya. Dia akhirnya juga meninggal karena dia tidak bersikap jujur, tidak berkata jujur. Nah, sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik. Siapa di sini adik-adik yang pernah berkata tidak jujur? Ayo ngaku, angkat tangannya. Ayo, sama. Kak Rikalin juga pernah loh bersikap tidak jujur dan berbicara tidak jujur. Dan Kak Rikalin sangat menyesali itu semua. Nah, adik-adik, kenapa sih kita harus bersikap dan berbicara jujur? Ada yang tahu? Yes, karena mata Tuhan melihat. Ya, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Saat kita berbuat baik, Tuhan melihat. Saat kita berbuat jahat, Tuhan juga melihat. Saat kita berkata jujur, Tuhan melihat. Saat kita berkata tidak jujur, Tuhan juga melihat adik-adik. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan, ya, anak sekolah minggu, ya, anak yang suka rajin baca Alkitab, anak yang suka ikut ibadah online, sudah sepatutnya lah kita bersikap dan berkata jujur, ya,
mulai dari yang paling kecil, mulai dari hal-hal kecil. Apakah kamu sudah mandi tadi? Ya, aku tadi sudah mandi. Oh, maaf Ma, aku belum sempat mandi. Tadi aku habis main. Apakah kamu sudah habiskan makan sayurnya? Iya, Ma. Aku sudah habiskan makan sayurnya. Aduh, maaf, Ma, sayurnya belum habis. Nah, sebaiknya bersikap yang jujur. Ya, apakah kamu sudah kerjakan tugasnya dari sekolah? Bagaimana jawabannya? Kalau memang ya, katakan ya. Iya, aku sudah selesai, Ma, tugasnya. Belum, Ma, aku belum selesai kerjakan tugasnya karena aku tidak tahu caranya. Sebaiknya bersikap jujur. Tuhan Yesus pasti akan jauh lebih senang dengan anak-anak yang bersikap jujur. Dan pastinya berkat-berkat anak-anak yang jujur ya selalu ada dari Tuhan Yesus. Oke, demikian cerita firman Tuhan kali ini. Selamat berbuat dan berperilaku jujur. Yuk, kita mau menyanyikan sebuah lagu. Nyanyi sama-sama. Sebentar ya. Kakak akan nyalakan musiknya. Kita nyanyi sama-sama ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Itu sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah ingat, Tuhan melihat. Kita akan ulang lagunya sekali lagi ya. Ingat, nyanyi dari rumah, oke? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, terima kasih adik-adik sudah ikut bernyanyi dengan kakak hari ini. Nah, setelah ini kakak akan kasih tahu kalian ada tugas ya. Jadi tugasnya ada 2 pilihan, sama-sama mewarnai. Kalau tugas pertama mewarnai saja, tugas kedua kalian mewarnai dan melipat. Ya, kertasnya seperti ini untuk yang pilihan 1 dan seperti ini untuk yang pilihan 2. Ya, untuk yang pilihan 2 kalian boleh setelah diwarnai kalian lipat kertasnya sesuai garis dan dia akan membuka tutup ya. Akan membuka tutup seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nanti kalian boleh lipat ya. Jadi mulutnya bisa tertutup seperti ini. Kalau sudah diwarnai terus nanti bisa dibuka seperti ini ya. Caranya adalah ikuti garisnya. Kalian lipat seperti itu, boleh minta tolong mama papa dan kalian bisa lihat ya. Di mulutnya tertutup tapi pada saat terbuka ada tulisannya nanti, aku mau berkata jujur. Oke, adik-adik, ya, selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa kirim foto tugasnya ke WhatsApp grup guru kelas kalian, ya, atau boleh tag ke Facebook Sekolah Minggu Petukangan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Engkau telah mengajarkan kami lewat cerita Ananias dan Safira untuk berbuat dan berkata jujur. Tuhan Yesus, ajari kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, untuk selalu berani, untuk selalu kuat,
untuk menjadi anak-anak yang jujur lewat sikap dan perbuatan kami. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami masing-masing anak-anak-Mu. Terimalah doa kami yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, selamat bersikap dan berkata jujur ya. Tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.